Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Angelina Putri Juma. Saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester Organizational Behavior. Definisi dari perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak, berpikir, dan merasa dalam lingkungan kerja. Tujuan dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk memahami dinamika dalam perusahaan sehingga bisa mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku dan kinerja pegawai adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan kerja dan menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi. Budaya ini bisa membentuk karakter karyawan, memperkuat semangat kerja, dan mempengaruhi produktivitas. Budaya organisasi berperan dalam membentuk perilaku dan meningkatkan produktivitas karyawan melalui 3 studi kasus, yaitu PT Telkom Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan PT Garuda Indonesia. Studi kasus yang pertama ada dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menerapkan budaya organisasi yang dikenal sebagai The Telkom Way. Budaya ini terdiri dari 3 pilar utama. Visioning, menanamkan visi jangka panjang yang inspiratif. Missioning, menjabarkan misi yang operasional dan terarah. Valuing, menanamkan nilai-nilai integritas, sinergi, dan pelayanan. Budaya ini diterapkan secara nyata melalui berbagai program pelatihan, kampanye nilai perusahaan, serta kepemimpinan yang memberi contoh langsung. Dampaknya bagi karyawan menjadi lebih proaktif, berintegritas, dan berorientasi pada solusi. Yang kedua, kolaborasi antar divisi meningkat. Yang ketiga, produktivitas meningkat karena karyawan merasa punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir, tingkat loyalitas dan kepuasan kerja yang tinggi. Budaya organisasi yang kuat dan konsisten di Telkom memperkuat perilaku positif dan produktivitas karyawan. Studi kasus yang kedua dari PT Unilever Indonesia. Budaya organisasi di Unilever Indonesia menekankan pada nilai inklusivitas, keberagamaan, keberlanjutan, keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, lingkungan kerja yang terbuka dan menghargai perbedaan sehingga karyawan merasa nyaman untuk berpendapat, menjadi lebih kreatif dan inovatif. Unilever juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan SDM, pelatihan berkelanjutan, dan program kesejahteraan karyawan. Yang pertama, karyawan merasa dihargai dan terlibat dalam proses kerja. Yang kedua, tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang tinggi. Yang terakhir, produktivitas meningkat karena karyawan termotivasi secara intrinsik. Budaya yang inklusif dan adaptif di Unilever menjadi pendorong utama performa karyawan yang unggul. Studi kasus yang ketiga dari PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menerapkan budaya pelayanan prima dan disiplin yang tinggi. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, pelayanan kepada pelanggan menjadi fokus yang utama. Saat budaya ini diterapkan secara konsisten, karyawan menunjukkan profesionalisme tinggi. Budaya kerja yang disiplin menciptakan kinerja operasional yang unggul. Reputasi perusahaan pun akan meningkat. Namun, saat menghadapi krisis keuangan dan manajerial budaya tersebut tidak lagi ditegakkan secara konsisten, maka kepemimpinan yang berubah-ubah, komunikasi internal memburuk, budaya organisasi mulai diabaikan. Sehingga akibatnya semangat kerja menjadi menurun, terjadi disengagement, ketidakterlibatan, produktivitas karyawan menurun drastis, pelayanan pelanggan tidak lagi prima seperti sebelumnya. Studi ini menunjukkan bahwa ketika budaya organisasi melemah dan tidak dijalankan,
maka kinerja dan perilaku kerja karyawan pun juga akan menurun. Analisis perbandingannya. Jadi untuk perusahaan Telkom ini, budaya organisasinya kuat, kolaboratif, dan integritas. Dampak terhadap perilakunya, karyawan menjadi proaktif, bekerja sama, dan loyal. Dampak terhadap produktivitasnya meningkat secara konsisten. Unilever, budaya organisasinya inklusif, adaptif, dan inovatif. Dampak terhadap perilakunya, karyawan menjadi mandiri, kreatif, dan terlibat. Dampak terhadap produktivitas, efisien, dan inovatif. Perusahaan Garuda, budaya organisasi disiplin dan layanan prima. Melemah saat krisis, dampak terhadap perilakunya awalnya profesional, menurun pada saat terjadi krisis. Dampak terhadap produktivitas menurun saat budaya melemah. Budaya organisasi yang kuat, relevan, dan dijalankan secara konsisten akan membentuk perilaku positif dan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, budaya yang diabaikan atau hanya sebatas formalitas akan menyebabkan penurunan semangat kerja dan hasil kinerja. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi adalah fondasi yang penting dalam membentuk perilaku dan produktivitas karyawan. Yang kedua, ketika nilai-nilai budaya diterapkan dalam keseharian kerja, maka akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, positif, dan juga produktif. Budaya yang kuat akan mendorong keterlibatan, loyalitas, dan inisiatif dari sang karyawan. Dan yang terakhir, kegagalan mempertahankan budaya akan berdampak sangat negatif terhadap organisasi, seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia saat krisis. Jadi rekomendasinya adalah budaya organisasi adalah fondasi penting dalam membentuk perilaku dan produktivitas karyawan. Ketika nilai-nilai budaya diterapkan dalam keseharian kerja, maka akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, positif, dan produktif. Budaya yang kuat akan mendorong keterlibatan, loyalitas, dan inisiatif. Kegagalan mempertahankan budaya akan berdampak negatif terhadap organisasi, seperti yang terjadi pada PT Garuda saat krisis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.